proses pembelajaran, mendorong mereka untuk terus mencoba dan belajar dari kesalahan. Nah, dari kepercayaan diri ini merupakan fondasi pembelajaran yang aktif gitu. Jadi di sini ada komponen yang pertama keyakinan diri, meyakinkan individu terhadap kemampuan untuk bertindak dan menghadapi situasi. Yang kedua ada potensi positif, mampu menilai diri secara positif dan negatif pada potensi yang dimiliki. Jadi kalian menilai diri kalian itu secara positif dan mampu untuk meningkatkan potensi yang kalian miliki. Dan yang ketiga yaitu partisipasi aktif, yaitu berani mengambil peran dalam berbagai aktivitas tanpa rasa takut. Jadi di sini ada nggak sih yang takut bertanya sama guru? Hadi Bu, Hadi. Kenapa Hadi? Malu ya. Kenapa kok malu sih? Kan itu sangat sangat bermanfaat buat kamu kalau kamu bertanya sama guru. Tadi pagi ada yang waktu pelajaran pertama ada yang bertanya nggak sama gurunya? Kamu Bu? Ada Bu. Ada. Siapa? Ya. Oh iya. Jadi apa sih itu bertanya? Bertanya adalah jadi bertanya adalah kegiatan mengajukan pertanyaan kepada guru ataupun teman untuk mendapatkan penjelasan tentang hal apa yang belum dipahami. Itu membantu kalian untuk memahami materi pelajaran yang lebih jelas dan mengatasi kebingungan. Nah, manfaatnya itu adalah untuk mendapatkan penjelasan apa yang perlu kalian pahami tentang suatu permasalahan ataupun yang ingin kalian ketahui. Yang kedua aktif dalam pembelajaran. Itu kalau kalian sangat aktif dalam pembelajaran itu bisa meningkatkan prestasi belajar kalian. Dan yang ketiga itu meningkatkan komunikasi. Jadi kalian tidak akan malu untuk mengungkapkan pertanyaan yang kalian ingin tanyakan kepada guru, karena kalian merasa percaya diri karena komunikasi kalian yang sangat lancar seperti itu. Nah, di sini ada faktor penyebab kurangnya berani bertanya. Tadi si Hadi katanya ya, kurangnya kepercayaan diri. Nah, Hadi itu masih ragu terhadap kemampuan diri Hadi. Takut pertanyaan dianggap tidak penting atau menunjukkan kurangnya paham materi. Padahal sebenarnya kamu kalau bertanya itu karena kamu memang nggak tahu apa yang dibicarakan atau yang dijelaskan oleh guru kamu. Iya. Terus yang kedua yaitu takut salah atau diejek. Khawatir pertanyaan salah atau lucu, takut diejek atau diketawakan teman sekelas. Emang di sini ada yang bertanya terus diketawain sama temennya? Ada. Coba Bu Handi untuk belajar percaya diri, maksudnya nggak usah takut apa yang dikatakan oleh teman sekelasnya, karena kan kamu itu untuk kamu sendiri, biar kamu mengetahuinya. Terus yang ketiga yaitu kecemasan berbicara di depan umum. Gugup, jantung berdebar, gitu kan? Kalian grogi, iya, atau takut diperhatikan saat harus berbicara di depan banyak orang. Nah, yang keempat itu kurangnya pemahaman materi tadi. Bingung harus bertanya apa kan? Karena belum memahami materi dengan baik, atau ternyata tidak sesuai dengan topik. Padahal bertanya apa saja itu tidak masalah. Walaupun itu masih dalam konteks belajar. Nah, ini dia manfaat bertanya. Meningkatkan pemahaman. Siapa sih di sini dia sering bertanya nggak sama gurunya? Saya sering banget bertanya. Itu bagus banget tuh teman-temannya bisa mencontohkan sifat. Nah, bertanya itu memiliki peran sangat penting dalam proses pembelajaran. Ini membantu siswa memperoleh penjelasan lebih jelas tentang materi yang belum dipahami dan mengaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya. Memperjelas konsep yaitu menjelas sebagian materi yang belum dimengerti, memperkuat tadi pemahaman. Jadi itulah manfaatnya bertanya, yaitu memperjelas konsep apa yang lagi sedang dibicarakan. Yang kedua yaitu mengevaluasi pengetahuan. Jadi itu mendorong kalian untuk mengevaluasi apa yang sudah diketahui dan menghubungkan dengan informasi yang baru. Yang ketiga itu ada meningkatkan keaktifan. Jadi siswa yang berani bertanya menunjukkan keterlibatan lebih tinggi
pendapat atau kebingungan dari mereka. Nah, ini ada tips meningkatkan keterampilan bertanya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Ibu punya namanya kotak kebenaran. Kotak kebenaran. Di dalam sini ada kertas kecil di mana kalian akan melakukan atau mensimulasikan apa yang ditulis di kertas kecil ini, seperti itu. Aduh, kok kalian boleh ambil salah satu, nanti Ibu tunjuk. Jangan dibuka dulu ya, harus diberi instruksi, Bu. Oke. Nah, ini cara bermainnya kita main tepuk dulu ya. Nah, kalau salah satu waktu tepuk itu yang akan mensimulasikan ya. Jadi kalau Ibu bilang ganjil, enggak, itu kan 2 kali. Kalau Ibu bilang genap, berarti 1. Oke, jadi kalau ganjil genap, 3 tuh. Oke, fokus ya. Ganjil, ganjil. Eka. Menurut Eka, apa sih arti dari kebenaran? Apa tadi? Kebenaran. Keberanian. Rasanya dingin. Iya, itu bukan saya dingin. Itu. Ada lagi? Udah. Eka malu-malu ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya Syahrul. Satu kata yang menggambarkan keberanian bagi. Satu kata Syahrul. Satu kata. Satu kata yang berani. Iya. Iya, menurut kamu satu kata keberanian tuh? Berani. Kalau yang panjang ya, kalau yang panjang ya. Oh, berarti ini ya, Bu, maksudnya satu kalimat gitu. Iya, kalimat. Kalau yang keberanian. Berani memulai dan berani mencoba. Oke, bagus. Berarti tangan dulu. Oke, itu boleh kalian buka. Boleh dari jawab. Boleh kalian lakukan juga. Oh iya, bisa tahu itu sangat berguna buat kalian. Oke, kita lanjut tips meningkatkan keterampilan bertanya. Nah, ini yaitu tips buat kalian yang belum berani untuk bertanya. Yang pertama itu bertanya itu wajar. Jadi kalian itu menanamkan di kalian, pokoknya bertanya itu sangat wajar. Jadi mengubah pola pikir bahwa bertanya adalah tanda ingin belajar, bukan tidak pintar gitu. Jadi yang bertanya itu bukan berarti dia tidak pintar. Itu karena dia ingin tandanya dia ingin belajar dan lebih ingin tahu lagi. Yang kedua itu siapkan pertanyaan, membaca materi, mencatat bagian yang belum dipahami sebelum pelajaran dimulai. Nah, yang ketiga itu mulai sederhana, yaitu berlatih dengan pertanyaan singkat dan mudah, lalu perlahan ke pertanyaan yang lebih mendalam. Jadi kalau misalnya guru itu menjelaskan materi, kalian bertanya lagi aja nggak apa-apa.
kalian tugas, ya anak-anak. Tugas satu kelompok isinya 4 siswa. Oke? Ini Handi, Seri, Dinda, sama Syahrul. Yang ini Eva sama temannya dia tadi. Oke, yang terakhir itu studi kasus tentang meningkatkan keberanian bertanya. Jadi tugas kalian nanti minggu depan kumpulkan kepada ibu saat pertemuan kita nanti. Ini tentang studi kasus, yaitu ada studi kasus 2 dan studi kasus yang 1. Ini beda-beda ya ini anak-anak. Jadi walaupun ada yang dapatnya sama, jawabannya harus berbeda. Ada yang belum paham? Paham ya? Oke. Nah, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan lagi tentang keberanian bertanya ini? Iya, Bu. Tidak ya? Oke, jadi sebelum itu ada yang ingin menyimpulkan keberanian bertanya itu seperti apa materi tadi? Jadi kita tuh ini Bu, harus memiliki keberanian yang lebih untuk bisa bertanya, jadi jangan dipendem gitu loh. Ya. Jadi kita bisa mengungkapkan pendapat dengan leluasa gitu. Betul banget, Citra. Oke. Setelah itu gimana perasaan kalian saat kita melakukan namanya orientasi kali ini?